وإياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا عظيما حمدا يوم نعمه ربنا يا الله لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغفور والخاتم والسلام ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله ربنا اتنا من لدنك وذريتنا قرة اعين واجعلنا ini melalui SMK PK Pusat Pembinaan yang di awal saya sampaikan bahwa kami butuh suplemen. Salah satunya kita diberi suplemen melalui program SMK PK. Selepas dari Jerman, program itu dilaksanakan di Malaysia. Kita sudah selesai. Kita menginspirasi juga. Artinya apapun yang ada di SMK Jerman ini sudah sangat luar biasa. Jelas apapun yang kita lakukan secara natural, secara alamiah, secara dari sistem itu adalah indikator bahwa kita juga ada sisi baiknya. Saya khawatir teman-teman memandang seperti Indonesia terus apa semua Indonesia soal Indonesia tidak ada baiknya. SMK Jerman sangat-sangat luar biasa. Program kerja yang nanti akan diisi dengan apa yang sudah dilaksanakan, program apa yang sudah dilaksanakan, kemudian apa yang masih atau sedang dilaksanakan dan apa yang belum dilaksanakan. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan rencana proyek ke depan, di mana proyek ini nantinya akan berkolaborasi dengan Mapel, Dudi dan juga Komite Harapan di sana. Kalau misalkan bisa banyak yang bergabung dalam proyek ini, semakin baik. Dan kalau bisa pun nanti bahkan sampai kepada pelibatan komite di dalamnya, dimana selama ini mungkin kita belum sampai ke arah sana. Misalkan proyek Gelar Karya, misalkan kita butuh apa, kemarin ada ide ya dari salah satu guru kita, gimana kalau Gelar Karya kita adakan di kecamatan pada hari Minggu Pak KB di sana. Nah itu kalau melibatkan komite atau dalam segi pendanaan atau dukungan, segi humas, pemasan dan sebagainya, barangkali bisa ke sana. Ini saya sampaikan bahwa sebenarnya kami punya 13 program kerja yang kemarin kami ajukan di Nasional, dan karena di tahun ini alhamdulillah bagus juga ini masuk pada program 1 bulan, maka akhirnya ada integrasi yang tambahan program yang disinkronisasikan dengan program dari KPK, sehingga total program kerja yang kami punya menjadi 21 program kerja. Dan ini kami bacakan dari program kerja yang pertama, yaitu punya program kerja dan penyusunan pemasaran berikut. Ini sudah terlaksana dan dilaksanakan di awal tahun ajaran baru tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya, tugas kedua adalah pembagian tugas dalam pengembangan kurikulum produktif. Ini juga sudah dilaksanakan. Sama biasanya kami selalu melaksanakan ini di awal tahun ajaran baru. Dari kemarin Pak Suci sudah memberikan kepada saya memberikan masukan bagaimana karya-karya anak ini dijadikan satu. Setelah itu kita berdiskusi dengan yang ada hanya di ETS Surabaya, kita sambil lalu sharing seperti itu. Apa
apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita evaluasi untuk selanjutnya, sehingga dengan kakomnya, dengan guru tersebut bisa memberikan tambahan nilai untuk ke anak kita untuk selanjutnya. Itu ya, membuat portofolio digital. Yang pertama itu. Yang kedua, ini akan memberikan dampak yang positif juga, bermanfaat bagi nantinya siapa yang menjadi ketua prakrin dan panitia prakrin. Di situ sebelum melaksanakan prakrin, di situ ada yang namanya survei studi industri. Kalau kita tidak mempunyai karya-karya apapun, otomatis studi juga akan bingung. Anak ini bisa apa sih? Yang digunakan dalam pembuatan ini apa saja sih? Aplikasinya seperti apa sih? Sehingga sekolah juga dengan pihak studi itu bisa menyesuaikan. Itu gitu. Pencapaian program yang kita laksanakan sementara ini ada sekitar 9 program, ternyata ada 9 program kegiatan dari kurikulum sampai kemudian ke pelaksanaan pembelajaran, sarana prasarana sampai kemudian ke program praktik dan program kunjungan industri. Dari sekian banyaknya hampir semuanya sudah kita laksanakan. Ya, kita di KP sebenarnya jurusan tua. Jadi kita tidak lagi dari desain grafis kemarin, kita hanya membesuk-besukkan saja. Kalau dari pembelajaran itu kemarin sudah kita kolaborasikan dengan masyarakat sekitar juga kegiatannya tentang pembuatan corporate identity. Walaupun itu hanya secara lokal sekitar. Nah, nanti untuk tahun depan insya Allah akan kita laksanakan secara profesional dengan membuat produk jadi semuanya. Jadi dari ya itu kaitannya dengan pendanaan lagi. Kemarin kok ada sedikit celah yang bisa kita gunakan dana dari anak-anak kelas 12, makanya itu kita dari JKP mau mengusahakan itu. Kalau kemarin kita terkait dengan dana kasihan anak-anak kalau kita posisikan ke sana. Sebenarnya banyak produk yang bisa kita realisasikan gitu. Cuma ya keterbatasan alat juga. Kemarin ada beberapa orang biadab yang mengambil alat kita juga. Makanya kita kekurangan itu juga. Positif, kami sudah merancang 3 kegiatan di fase E dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Untuk fase E di kelas 1, kami punya kegiatan yang namanya adalah pembuatan profil sekolah bersama Dudi. Jadi capaian pembelajaran yang kami ambil adalah 3, yaitu peserta didik mampu menerapkan prosedur kerja industri broadcasting dan perfilman dalam bentuk simulatif. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menerapkan pengoperasian dasar peralatan audio dan video untuk broadcasting dan perfilman. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami siswa dan karakteristik audio dan video sebagai bahan digital untuk diolah melalui software dan menerapkan editing dasar. Maka dari itu, karena masih dasar-dasar, sehingga proyek pertama yang kami ambil di fase E yaitu pembuatan profil sekolah bersama Dudi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memberikan pengalaman nyata di lapangan pada prosedur kerja pembuatan video profil dengan dipandu praktisi Dudi. Jadi insya Allah di 2 kegiatan kami nanti akan dilaksanakan bersama Orange Connection. Untuk PKK ini saya sudah melakukan event kemarin sama Pak Hamzah yang dengan sakit, kalau sudah salah 3 jam setengah dan menghasilkan proyek sebagai berikut yang mungkin nanti bisa dikolaborasikan dengan guru yang lain. Untuk kelas 10 fase E, untuk semester 1 ini kami berencana itu adalah membuat yang namanya kayak miniatur mobil atau truk atau apa saja yang konten, dan nanti bisa dikolaborasikan dengan mapel-mapel yang lain. Nanti bisa diskusi bersama. Terus untuk yang semester 2, kami itu merencanakan untuk kelas 10 untuk fase ini adalah membuat kreativitas murid, yaitu dari ban mobil. Ya, nanti bisa dibuat yang namanya meja, bisa atau kursi sebagaimana amanah, bukan cuma amanah undang-undang, tapi amanah dari kepala sekolah kemarin arahannya bahwa buatlah produk yang bisa dipakai di sekolah atau dimanfaatkan oleh siswa. Seperti itu di semester 2. Untuk yang kelas 11, untuk semester 1 itu pembuatan tracker bearing membuat pembuka filter oli. Itu
itu nanti menggunakan bahan-bahan bekas dari otomotif. Contohnya sebenarnya ada contohnya. Itu terbuat dari lantainya sepeda motor itu bisa dipakai untuk membuat filter oli. Filter oli itu ada garda dan lampan, itu nanti mungkin bisa dikolaborasikan. Tidak 3G seperti itu, yang mana yang 2D 3G ini kita mengikuti yang namanya yang mengajar DTIK, pemrograman dari komputer dan rekaman cyber seperti itu. Yang kedua seni dan desain, yang mana desain ini membuat ilmu visual seperti karakter, latar, bagaimana ini untuk menyesuaikan dengan yang mengajar di desain seperti itu. Dan di situ ada animasi juga yang menciptakan efek gerak, ya. Berarti antara keseimbangan karakter, terus apakah ini sesuai dengan apa yang kita buat dengan judulnya atau tidak sesuai. Ini adalah seni dan desainnya yang bisa membedakan tadinya. Yang ketiga ini adalah matematika. Di sana ada statistiknya, analisis data pemain. Ini matematika masuk juga. Terus untuk fisika, mekanika klasik, simulasi gerakan dan interaksi objek dalam game seperti itu. Tapi beberapa diskusi yang disampaikan oleh Pak Kobi ada awal menyebut kita ada dalam karya, bahkan disampaikan ada masukan dalam karyanya di mana kalau yang kemarin kita coba yang entrepreneur perusahaan itu kalau dilaksanakan internal maka customer-nya juga yang tapi kalau di kita misalnya di kecamatan atau di pasarnya itu akan customer-nya 5 juta. Itu kan kemarin maksudnya seperti itu. Nah, ini jika direalisasikan maka kita perlu kolaborasi dengan komite atau judi. Mari kita haruskan, kita sepakati kegiatan-kegiatannya itu rutin kita lakukan dan akan kita detailkan. Jadi ada kegiatan yang pertama untuk karya secara eksternal, karena biasanya untuk karya kami itu hanya dilakukan di sekolah, tapi kami ini merasa kegiatan yang eksternal, yaitu untuk karyanya akan dilakukan di luar sekolah. Nah, ini mungkin akan bekerja sama dengan kesempatan atau instansi lain. Dengan tujuan bahwa nanti pada pameran kami ini tidak hanya dinikmati oleh warga sekolah saja, tapi bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi jangkauannya bisa luas. Lalu yang kedua adalah satu lomba yang namanya tadi satu juara. Jadi kami permainan kebiasaan anak nanti bisa mengikuti satu kontes lomba baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Yang ketiga yaitu membuat portofolio digital. Jadi hal ini kami rasa menjadi sangat penting karena mengingat mau mendapat pekerjaan dimanapun, pelamar kerja dimanapun, portofolio ini sangat dibutuhkan. Karena biasanya kelemahan kami adalah karyanya banyak tapi tidak digitalnya tidak ada. Sehingga nanti diharapkan apabila mungkin ucapan kami ada yang magang atau PKL di lokasi bapak-bapak di sekalian sudah langsung bisa melihat kira-kira karya apa sih yang sudah dibuat oleh anak-anak dan potensi apa sih yang mereka miliki gitu Pak. Kemampuannya seperti salah satu adalah desain karakter. Karena desain karakter ini menurut kami itu yang paling dicari teman developer. Karena Anda tahu sendiri, seperti di Play Store saja, satu macam permainan itu bisa jadi banyak. Ada yang kalau Anda tahu seperti Tetris, oh ada Tetris yang boboiboy, ada Tetris yang pilih-pilih. Nah, di situ
Kalau gameplaynya itu bisa dicontoh, tapi kalau karakter nggak bisa sama sekali. Makanya di sini saya mengusulkan kepada Pak Kapolrinya, kenapa tidak kita fokus untuk memperkenalkan anak-anak bahwa desain karakter yang original itu kita bisa kerjasama juga dengan guru kesenian, guru kewirausahaan, memperkenalkan mereka tuh ternyata di platform sini loh yang kita bisa jualan aset. Kalau di game itu bilangnya aset. Visual development. Kita ada visual development kan. Kemudian nanti akan ke Microsoft. Seperti disampaikan tadi bahwa itu bisa dibuatnya. Nanti tujuannya kita ada visual development akan ke Microsoft. Dan itu nanti dijadikan satu sekolah yang kita makan di sekolah yang memfasilitasi itu. Jadi semua karyanya anak yang mau visual development akan diberikan ke akunnya sekolah. Walaupun sebenarnya pendekatan dan sebagainya itu ada, tapi ya itulah anak. Kita pahamnya harus kita lebih tingkatkan lagi untuk belajar kita, bukan hanya di kita, tetapi di semuanya kaitannya dengan adat dan sopan dan sebagainya itu masih sangat kurang sekali. Terus kemudian berkaitan dengan alat, tadi sudah saya katakan seperti analisis program. Itu yang ringan dulu yang kita tapi kalau yang kita untuk tidak dilaksanakan kalau ini berat hancur semuanya. Yang pertama budaya belajar ngomong lalu nanti nyambung budaya lain nantinya dari dan budaya kerja dilaksanakan gampang lupa, tapi kalau dibarengi dengan peralatan insya Allah anak-anak ya dan senang. Itu yang pertama itu dari peralatan sama itu sama guru-guru yang memberi peralatan. Saya mengambil satu poin yaitu kolaborasi dari beberapa materi. Dari beberapa materi itu di TKN ingin sekali punya ada icon Bapak Ibu duduk di sini. Icon di mana icon itu kita punya brand orang. Ini saya lihat ada beberapa unit di sekolah itu sudah ada di barat di kampus lagi di Kabupaten dua Ibu itu bisa kita jadikan sebuah kolaborasi di mana kolaborasi itu yang pertama DKV ataupun film ataupun studio. DKV itu kita punya yang sudah melibatkan sendiri. Kita mempunyai unit itu di mana kendaraan itu kafe itu bisa kita manfaatkan dengan kendaraan. industri dan komite. Jadi ada beberapa
kesepakatan program yang nantinya ini akan kita kolaborasikan, kita akan bekerja sama dengan industri dan komite. Sangat-sangat terima kasih kami kepada teman-teman di Satu Coki karena di masing-masing konsentrasi kalian sudah memunculkan proyek, produk, kegiatan. Kehadiran kita di sini baik industri, komite, bapak ibu guru sedang berpikir bagaimana anak-anak didik kita ini betul-betul mentas, betul-betul menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Ini sedang proses statement dari kami. Terima kasih, mohon maaf atas pendahulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semakin menguatkan kerjasama kita akan merasakan wisata instrumen di sekitar Indonesia yang ada. Demi menciptakan siswa-siswi lulusan terbaik dan keterampilan yang mereka dapat di dalam sekolah Al-Quran Nasional. Menunjukkan kawan kami mengobati pasien yang sakit hati. Sampai sini dulu saya